Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Teman-teman, sahabat beradab di jalan. Saat ini saya berada di jalan raya dari ujung Kulon, rencana menuju ke Jakarta, nanti melalui Labuan, kemudian Pandeglang, Rangkas Bitung, terus Jakarta. Tadi sudah melewati Panimbang ya. Nah, saya akan membahas ini. Jadi seperti kita ketahui ya, jadi kalau marka berwarna kuning itu kan berstatus jalan nasional ya, sudah paham ya, berkali-kali saya kupas ya. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan marka jalan yang di tengah ini. Kenapa ada yang lurus tidak nyambung ya, maaf, lurus tidak putus-putus kok tidak nyambung. Nah, kemudian ini ada yang putus-putus, ini yang putus-putus. Nah, artinya berbeda itu ya. Nah, kalau yang putus-putus ini artinya adalah pengendara yang di jalur sebelah kiri itu bisa mendahului dan menggunakan di sebelah kanannya. Nah, tapi begini, kalau berwarna kalau tidak putus-putus tidak boleh. Kenapa? Karena berbahaya. Loh, kok berbahaya? Nanti kita lihat kapan marka yang tidak putus-putus itu dipasang atau diterakan. Nah, itu misalnya itu kan karena berbelok, agak berbelok ini, agak berbelok. Kemudian yang kedua, di kiri kanan atau di sebelah kanan ini ada sekolah ya, jadi cukup ramai gitu. Nah, sebentar, saya akan berbelok ke kanan, harus konsentrasi ya. Nah, ini sudah di Labuan ya teman-teman saya sekalian, sahabat beradab di jalan. Kita belok ke kanan untuk menuju ke Pandeglang. Nah, ini masih tanpa putus-putus. Nah, kemudian nyambung ya. Nah, namun ada hal yang perlu kita perhatikan. Kalau ingin mendahului ya, pertama perhatikan markanya itu putus-putus atau tidak. Nah, kalau tidak putus-putus bisa mendahului, tapi perhatikan kendaraan yang berasal dari depan atau pandangan ke depan itu kosong atau tidak. Kalau kosong silahkan untuk mendahului, tapi kalau tidak ya harus mengalah ya. Karena kan kita ada di jalur yang sebelah kiri ya, jadi yang sebelah sana itu untuk kendaraan yang berasal dari arah depan kita, yang jalur sebelah kanan kita. Nah, ini tidak nyambung lagi. Karena apa? Karena jalannya menikung. Jadi kalau jalannya itu berbelok, itu biasanya markanya tidak putus-putus, baru setelah lurus kemudian nah, kalau ini bukan putus-putus ini, tapi karena ditambal ya, tadi itu ditambal, jadi bukan putus, karena ini terus, karena di jembatan, maka diharapkan tidak ada kendaraan yang saling mendahului, baik dari arah di sebelah kiri maupun yang di depan, tidak boleh saling mendahului. Nah, tapi kalau mendahului misalnya kendaraannya itu ada di sebelah kiri, di antara garis marka dan kendaraan masih ada space untuk mendahului, boleh saja ya. Nah, kalau motor misalnya kendaraannya pelan ya, kita bisa mendahului tapi pelan-pelan ya. Nah, ini garis markanya putus-putus lagi, jadi bisa mendahului. Seperti ini juga bisa mendahului ya. Begitu sahabat beradab di jalan, mudah-mudahan ada pencerahan yang baru ya terkait dengan marka jalan ya. Nah, itu nggak boleh itu melanggar itu ya, melanggar ya, tidak boleh karena tikungan. Jadi tikungan itu amannya itu kita mendahului pada jalurnya, jangan pindah jalur ya, jangan pindah jalur. Karena untuk apa ya, agar kita itu kalau tertib, disiplin, kan keselamatan, keamanan terjamin ya. Minimal kita membiasakan, orang lain juga membiasakan, semuanya akan aman, itu pasti itu.
ini masih tidak putus-putus. Nah ini walaupun garisnya putus-putus, tapi karena di depan itu ada kendaraan, apalagi itu ada dua kendaraan pada satu jalur ya, sehingga kita nggak mungkin mendahului gitu. Sekali lagi kita masih di jalur nasional, jalan berstatus nasional ya, maksud saya. Kenapa? Karena markanya berwarna kuning ya, berarti jalan ini berstatus jalan nasional. Kita berada di jalan nasional antara tadi di pertigaan tadi Labuan, ini sekarang kita menuju ke arah Pandeglang. Ya, kita kena ini. Malah kena sendiri. Nah kalau ini mudah-mudahan secepatnya bisa diberi garis marka ya, karena tanpa garis marka yang di tengah atau di pinggir itu, kalau ini kan baru marka kejut itu, tapi belum ada marka yang membagi jalur ya, jalan menjadi dua jalur. Nah di sini ada lagi, mungkin dulu itu sedang selesai diperbaiki, di aspal kembali, sehingga belum sempat beri marka. Oh, ini tuh, dia tadi pendahului melanggar marka ini. Oh bahaya, makanya kenapa tikungan itu dipasang marka tidak putus-putus, karena agar menjamin keselamatan pengendara baik dari dua arah. Kalau dipatuhi aman semuanya gitu loh. Ini kan kita nggak kelihatan yang dari arah depan, makanya diberi marka garis tidak putus ya, agar dengan harapan pengendara patuh gitu, patuh di lajurnya masing-masing. Nih nggak pakai plat nomor lagi nih. Aduh, payah. Lanjut. Ayo salip aja mas. Terlambat nih kawan kita nih. Kalau kita dulu ya mas, maaf ya pak. Oke, aman ya, tancap. Oke ya, begitu sahabat berada di jalan ya. Safety riding. Nah itu, iya, sabar. Ini kita belum sampai Pandeglang loh ini. Baru menuju Pandeglang. Pada jalan yang berliku-liku seperti ini biasanya markanya lurus tidak putus, biar kita berada di jalurnya masing-masing. Nah kalau gini aman nih kita. Nah itu garisnya tidak putus-putus tapi menikung, saya khawatir karena nggak kelihatan. Nah apalagi di depan ada kendaraan. Kalau ini nggak usah pakai garis lurus, nggak mungkin kita melabrak marka yang sebelah, ya kan, labrak pagar jembatan. Nah, nggak usah diberi garis marka kalau jembatan tadi. Nah ini tuh pembahasan mengenai marka jalan saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Tidak lupa salam satu aspal, keselamatan nomor 1. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teret.